Film dimulai dengan Tom yang tidur di sofa. Saat dia bangun, dia melihat ke jendela kamarnya, dan melihat seorang pencuri mencoba mencuri mobil seseorang. Tom segera keluar dan menghadapi mereka, dia memperingatkan mereka untuk pergi, tetapi mereka tidak mendengarkan dan perkelahian terjadi. Dia memukuli para pencuri dengan sangat brutal, dan memberitahu mereka bahwa jika dia akan melihat mereka lagi, dia akan membunuh mereka. Tom keluar dari sana, tetapi keesokan harinya, tersiar kabar bahwa Tom memukuli beberapa anak laki-laki yang tidak bersalah dengan sangat brutal. Sekarang, media menargetkan dia dan seluruh departemennya, setelah kejadian ini. Departemen mengkhawatirkan Tom, jadi, mereka mengirimnya ke konselor untuk konseling, tetapi Tom bahkan tidak sopan kepada konselor, dan dia mulai merokok di depannya. Ketika pria itu mencoba menghentikannya, dia terus mengancam konselor dan kembali ke kantor polisi. Kita kemudian melihat Elizabeth, dia adalah seorang polisi dan dia datang untuk melihat Tom. Dia mengatakan kepadanya, bahwa dia telah bekerja menyelidiki untuk waktu yang lama. Dia sedang dalam misi melawan para pengedar narkoba, jadi dia harus menggunakan narkoba jika sedang menyamar, untuk menunjukkan kepada para pengedar bahwa dia adalah salah satunya. Elizabeth mengatakan kepadanya, dia kemudian mulai menggunakan narkoba dan ketika dia kembali, dia dikirim ke rehabilitasi. Ketika dia kembali dari rehabilitasi, dia mengikuti tes lagi, tetapi gagal dalam tes sargen, dan itulah sebabnya dia sekarang diturunkan menjadi polisi. Tom mencoba menghiburnya, tetapi dia terlihat tertekan. Tom kemudian pergi menemui Bruce Roberts, yang merupakan kepala inspektur, dan dia bekerja bersama Tom. Istrinya baru saja meninggal, dan ketika mereka pergi untuk melihat tubuhnya, Bruce menjadi sangat marah, dan Tom kemudian membawanya ke sebuah bar. Saat mereka minum, Tom mencoba menghibur Bruce, dan dia lumayan berhasil. Dalam adegan berikutnya, kita melihat seorang polisi wanita berjalan di jalan, dan saat dia berjalan, seorang pria berskraf datang di depannya, dan menembaknya. Tom mengetahui hal ini, dan sampai di TKP, semua orang bertanya kepadanya tentang Bruce, tetapi dia mengatakan kepada mereka bahwa dia masih berduka atas kematian istri tercintanya, jadi dia tidak akan bekerja untuk sementara waktu. Namun, pembunuhan seorang petugas polisi bukanlah sesuatu yang bisa mereka abaikan, mereka memanggil inspektur sementara untuk menggantikan Bruce. Laki-laki itu bernama Porter Nash, tetapi petugas lain tidak menyukainya, dan mereka tidak mau bekerja di bawah komandonya, karena kabar yang beredar bahwa Porter adalah seorang gay. Namun, telah ditetapkan komandan untuk mereka oleh seorang atasan, bahwa mereka akan bekerja di bawah Porter, sehingga mereka tidak punya pilihan lain. Yang mengejutkan Porter, dia menemukan sekutu yang tidak mungkin seperti sersan detektif Tom yang keras kepala, yang memiliki sejarah insiden kekerasan. Sementara penyelidikan sedang berlangsung, Elizabeth dikunjungi oleh seorang teman, seorang anggota geng muda dijuluki Metal, yang khawatir gengnya mungkin benar-benar membunuh seseorang. Menjanjikan dia untuk melihat ke situasi sebenarnya, dia memberitahu anak laki-laki itu bahwa ini adalah terakhir kalinya dia membantunya, dan mengatakan bahwa jika pria itu mati, dia harus meninggalkan kota, dan jika pria itu hidup, dia harus meninggalkan geng. Dia kemudian pergi menemui Tom, dan setelah mendengarkan keseluruhan cerita, Tom memintanya untuk menemui Craig. Elizabeth kemudian menghubungi Inspektur Detektif Craig Stokes, yang setuju untuk membantu jika Elizabeth berkencan dengannya. Kemudian kita melihat seorang reporter menerima telepon dari seorang anak laki-laki bernama Barry, yang mengatakan kepadanya bahwa dialah yang menembak petugas polisi, dan menambahkan bahwa pekerjaannya tidak hanya selesai di sini, dia akan menargetkan lebih banyak petugas polisi di hari-hari mendatang. Saat dia berbicara, dia pergi ke petugas polisi lain, dan menembakinya juga. Barry kemudian memberitahu reporter, bahwa dia memiliki 8 petugas polisi lagi di daftarnya, dan kemudian menutup telepon. Berita menyebar sangat cepat dan Porter datang menemui Tom, dan bertanya apakah dia benar-benar orang yang menggambarkan dirinya. Saat mereka berbicara, Tom mengetahui bahwa Porter tahu banyak tentang dia. Saat itulah mereka mengetahui, bahwa petugas polisi lain telah ditembak mati, dan mereka mulai menangkap semua penjahat di kota. Mereka menghubungi semua mata-mata mereka, dan menginstruksikan mereka untuk tetap lebih aktif dari sebelumnya. Tom pergi menemui salah satu informannya di kota, Radnor, yang mengarahkan Tom dan Porter ke arah seorang pria bernama Barry Weiss, yang baru-baru ini membual tentang membakar anjing polisi, untuk latihan. Meskipun Tom dan Porter mengunjungi flat Barry, mereka tidak dapat segera menemukan bukti yang memberatkannya. Ketika Barry membuka pintu, dia menemukan petugas polisi di depannya,
dia menjadi sedikit bingung pada awalnya, tetapi menjadi pembunuh yang sangat cerdik, dia membuat dirinya tetap tenang. Tom mengenali Barry sebagai pria yang dia kalahkan dalam perkelahian, di aula biliar setahun sebelumnya, dia terus mengolok-olok Barry, dan keluar dari sana bersama Porter. Barry di sisi lain, segera mengambil beberapa barangnya, dan segera keluar untuk menyembunyikannya di suatu tempat. Namun, informan Tom mengikutinya, dan dia mengetahui tempat Barry menyembunyikan barang-barangnya. Ratnor memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri, dan akhirnya menemukan mobil yang tampaknya ditinggalkan, di mana Barry menyimpan piala pembunuhannya, membenarkan bahwa Weiss adalah pembunuhnya. Di tengah semua ini, kita melihat bahwa Bruce pergi ke toko untuk membeli minuman keras, dan dia menyadari bahwa dia menghancurkan hidupnya, dia memutuskan bahwa dia akan kembali bekerja. Dia melapor ke kantor polisi, dan mulai bekerja lagi. Saat dia keluar, kami melihatnya diikuti oleh Barry. Ternyata target Barry berikutnya adalah Bruce. Bruce pulang, dan Barry mengikutinya. Saat dia pulang, Barry mengetuk pintunya, dan saat Bruce membuka pintu, Barry menyerangnya. Bruce sendiri adalah seorang polisi, jadi, dia tidak mundur dari perkelahian. Dia mendapatkan palu, dan ketika dia akan memukul Barry dengan itu, Barry mengambil senjata itu darinya, dan memukulnya berkali-kali dengan palu. Setelah membunuhnya, dia mulai menonton TV di rumah Bruce. Dia mencuri seragamnya, dan keluar dari rumahnya. Barry memanggil reporter itu lagi, dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah membunuh petugas polisi ketiga Bruce. Dia kemudian memberitahu reporter, bahwa dia ingin namanya ada di pers besok, dan terus memberitahu reporter untuk menamainya, Blitz. Tom kemudian mengetahui bahwa Bruce telah terbunuh, dia terkejut karena Bruce adalah teman baik. Di sisi lain, kita melihat Barry meletakkan semua barangnya di bagasi mobil. Informan Tom, bagaimanapun, telah mengikutinya selama ini, dan dia telah mengawasi semua tindakannya. Dia pergi ke mobil dan melihat barang-barang Barry. Informan kemudian memanggil reporter yang sama, dan mengatakan kepadanya bahwa dia sangat mengetahui pembunuhnya. Dia kemudian mencoba membuat kesepakatan dengan reporter, dia menuntut $50.000, untuk keberadaan segala sesuatu yang membuktikan siapa pembunuhnya. Reporter itu setuju, dan bertanya kemana dia harus datang. Informan memberinya alamat tempat parkir. Reporter itu segera pergi ke sana, dan informan menunjukkan padanya barang-barang di dalam mobil. Dia tidak percaya semuanya, tetapi dia percaya bahwa ini adalah seragam Bruce. Namun, reporter setuju untuk memberinya uang. Sementara itu, Barry telah mengawasi semuanya, dia melihat bahwa kepala pemabuk ini telah membawa seorang reporter ke sana. Saat mereka pergi, Barry mengeluarkan semua barang dari sana. Di tempat lain, Elizabeth pergi menemui Craig, dan bertanya apakah orang itu sudah mati. Tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia masih hidup, dia baru saja terluka. Dia kemudian melanjutkan untuk memberitahunya, bahwa pria itu bahkan belum mengungkapkan nama. Elizabeth kemudian bertanya kepada Craig apa yang bisa dia lakukan untuknya sebagai imbalan, dan dia mengatakan bahwa dia tidak menginginkan apapun darinya kecuali minum besok malam, dia setuju. Di sisi lain, reporter membawa informan ke sebuah bar, dan di sana, dia memberinya semua uang. Dia kemudian mengatakan, bahwa dia perlu pergi ke kamar mandi. Reporter memintanya untuk memberitahunya nama si pembunuh, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan memberinya nama setelah dia keluar dari kamar mandi. Ketika dia pergi ke kamar mandi, kita melihat bahwa Barry juga ada di bar itu, karena dia mengikuti mereka. Barry mengikutinya ke kamar mandi, dan ketika lelaki tua itu melihat si pembunuh, dia mulai menggigil. Dia memohon untuk hidupnya, mengatakan bahwa dia belum memberikan namanya, jadi, dia tidak pantas untuk dibunuh. Tetapi Barry tidak tahu kata rahmat, dan dia melanjutkan untuk membunuh informan, dan keluar dari sana dengan $50.000. Dunlop, reporter memberitahu polisi tentang mobil itu, tetapi mereka menemukannya kosong. Tom dan sesama polisi menyadari, bahwa semua korban Blitz sejauh ini adalah petugas polisi yang telah menangkap Barry di masa lalu, dan kemungkinan besar Elizabeth adalah korban berikutnya. Elizabeth, setelah pulang dari kencannya dengan Stokes, diserang oleh Barry tetapi diselamatkan oleh Metal, yang terbunuh dalam perjuangan berikutnya. Sebelum Barry dapat menyerang Elizabeth lagi, polisi tiba. Tom dan Porter memutuskan untuk merilis gambar Barry ke media, untuk mengusirnya, yang akhirnya, setelah pengejaran yang panjang, mengarah pada penangkapan Barry. Namun, tidak ada bukti nyata yang memberatkannya, jadi setelah 48 jam dan interogasi, yang tidak membuahkan hasil,
polisi terpaksa melepaskan Barry. Karena jengkel, Tom dan Porter menyusun rencana untuk mengelabui Barry, mengetahui bahwa dia ingin membalas dendam pada Tom, untuk pertarungan di ruang biliar. Barry kemudian menyusup ke pemakaman kepala Inspektur Bruce, mengenakan seragam Bruce. Selama kebaktian, Tom pergi, diikuti oleh Barry. Tom membawa Barry ke atas garasi parkir, hanya untuk mengungkapkan bahwa Tom dan Porter telah bertukar tempat di sepanjang rute. Terkejut oleh Tom yang tersembunyi, Barry dipukuli tanpa ampun, dikuasai dan dibebaskan dari senjatanya. Menjelaskan bahwa mereka tidak akan pernah menemukan cukup bukti untuk menghukum Barry secara hukum, Tom menyimpulkan bahwa mereka sekarang berada dalam situasi yang nyaman. Karena Barry berpakaian sebagai polisi, dan Tom memiliki senjata Barry, mereka dapat menembaknya dengan senjatanya sendiri, dan itu akan terlihat seolah-olah Barry hanyalah salah satu korban Blitz. Dengan pemikiran itu, Tom menembak mati Barry. Porter kemudian pergi untuk menyingkirkan semua bukti. Setelah Barry terbunuh, Tom memutuskan bahwa dia perlu memberi pelajaran kepada reporter, jadi dia membebaskan anjing-anjing itu di Dunlop karena menulis artikel melawan dia dan polisi, untuk liputan. Tamat. Terima kasih telah menonton. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini.